Aku berkata, dua, tiga orang berkumpul dengan satu, engkau ada di tengah-tengahnya. Aliran mengalir dan menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan dengarkan pesan Allah. Sekiranya apa yang kami dengar jadi berkat dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Beberapa menit ke depan kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu jemaat yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya adalah simpel, sederhana. Saya pun menjawab, ya dan tidak. Dan itulah jawaban saya. Apa maksudnya ya dan tidak? Yesus itu adalah Isa, samakah atau bagaimana? Nah, saya jelaskan buat kita sekalian terlebih dahulu mengenai akan hal ini. Alkitab kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah ditulis dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau bicara tentang Yesus Kristus di dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yeshua HaMashiach. Kalau dalam bahasa Yunaninya adalah Iesus Kristus. Dan kalau dalam bahasa Inggrisnya Jesus Christ. Bahasa Indonesianya adalah Yesus Kristus. Kalau bahasa Arabnya adalah Isa Al-Masih. Jadi kalau soal nama Yesus Kristus itu Isa Al-Masih. Tapi ini beda dengan pribadi yang dimaksud. Kalau nama memang sama, Yesus Kristus ya Isa Al-Masih, tapi pribadinya berbeda. Apa yang dimaksud dengan pribadi yang berbeda? Contohnya lahirnya kan beda. Kalau yang diceritakan di dalam Alkitab, Yesus Kristus itu lahir di Palungan. Tapi kalau yang diceritakan di dalam kitab kepercayaan lain, maka Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon kurma. Nah, ini beda. Memang Yesus Kristus, kalau bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach, kalau Yunaninya Iesus Kristus, kalau Inggrisnya Jesus Christ, dan kita menyebutnya Yesus Kristus, bahasa Arabnya adalah Isa Al-Masih, tapi pribadinya beda. Yesus dia lahir di Palungan, sementara Isa Al-Masih lahirnya ada di bawah pohon kurma. Selain itu, Yesus menurut Alkitab dia disalib. Dia mati tergantung di atas kayu salib. Tetapi beda halnya dengan Isa Al-Masih yang dikisahkan dalam sebuah kitab kepercayaan lain. Dia tidak pernah disalib. Ada orang yang menggantikannya dia. Dia tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Jadi ini berbeda. Namanya memang sama, tapi pribadinya yang berbeda. Ada seorang yang menyampaikan bahwa Yesus itu dia tidak lahir di bulan Desember, atau dia bilang Isa Al-Masih itu tidak lahir di bulan Desember, melainkan di bulan Juli. Ya sah-sah saja dia bilang seperti itu. Tapi yang jelas, yang saya mau sampaikan buat kita sekalian adalah bahwa Yesus yang lahir bukanlah Isa Al-Masih yang lahir di bawah pohon kurma, melainkan Yesus dia lahir di kandang domba. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang kedua mengenai dekorasi yang di belakang saya ini. Ada yang bertanya, apa maknanya? Apa hubungannya dengan Natal? Memang cukup lama saya mikir. Saya tidak bertanya kepada tim kreatif yang buat, walaupun nama saya ada menantu, ada Ibu Desi, ada Ibu Lina dan yang lainnya.
Tapi cukup lama saya merenung, artinya apa ya, maknanya apa ya. Akhirnya ketemu, dan saya memberitahukan bahwa maksud dekorasi di belakang saya ini adalah, ini ada hotel, ada apartemen. Maksudnya apa? Ditampilkan di saat Desember di bulan Natal. Dan saya bilang bahwa maksudnya adalah Yesus itu gak lahir di hotel, Yesus gak lahir di apartemen. Kenapa Yesus tidak lahir di hotel? Kenapa Yesus tidak lahir di apartemen? Nah, kita melihat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi maksud tim kreatif yang membuat kayak begini ini adalah bahwa Yesus tidak lahir di hotel, Yesus tidak lahir di apartemen, tidak ada tempat bagi Yesus. Tapi Yesus ada di palungan, di sebuah kandang domba, yang kata orang bulan Juli kelahirannya Isa Al-Masih, maksud saya, bukan Yesus. Kalau Yesus yang diceritakan dalam Alkitab sekitar bulan Desember, Januari, dalam masa musim dingin. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah bagaimana supaya Natal itu berdampak bagi kita sebagai seorang pekerja dimanapun kita bekerja, berdampak bagi gereja kita, berdampak pula bagi lingkungan, bagi masyarakat di mana kita tinggal. Bagaimana supaya Natal itu berdampak bagi perusahaan, berdampak bagi gereja, dan juga berdampak bagi lingkungan. Mari kita akan lihat ayatnya di dalam Matius 8 ayatnya yang ke-20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, di sini dipisahkan mengenai serigala itu punya tempat, lalu burung pun punya tempat. Tetapi anak manusia ini menunjuk kepada Yesus, karena Yesus sedang berbicara pada dirinya sendiri bahwa anak manusia atau Yesus itu tidak punya tempat. Bagaimana supaya Natal tahun ini menjadi Natal yang berdampak bagi perusahaan di mana kita bekerja, berdampak bagi lingkungan kita, berdampak pula bagi gereja di mana kita berjemaat di sana. Kita akan pelajari bersama-sama ayat ini. Siapa yang dimaksud dengan serigala? Serigala punya liang, punya tempat. Siapa yang dimaksud dengan serigala ini? Bapak Ibu bisa melihat di dalam Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 32. Saya akan membacakannya buat kita sekalian, perhatikan baik-baik. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena siapa? Herodes hendak membunuh engkau. Ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada siapa? Si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Jadi Yesus sedang menunjuk Herodes itu adalah si serigala. Apa yang maksudnya? Si serigala itu ternyata adalah Herodes. Nah, Bapak Ibu, dalam sejarah, Herodes ini adalah seorang pemimpin yang kejam, pemarah. Dia adalah seorang yang iri. Ketika diberitahukan para Majus datang ke Yerusalem, lalu kemudian menemui Herodes, dan para Majus melaporkan bahwa ada raja yang baru lahir. Dan ketika Herodes dengar ada raja yang baru lahir, dia jadi iri.
Maka tercatat dalam sejarah, bahkan dalam firman dikatakan bahwa semua bayi yang lahir di bawah 2 tahun harus dibantai, harus dibunuh. Jadi Herodes si serigala ini adalah gambaran dari orang yang kejam, gambaran dari orang yang jahat, gambaran dari orang yang egois, gambaran bagi orang yang pemarah, gambaran bagi orang yang pendendam. Nah, sifat-sifat seperti itu punya tempat di hati manusia. Makanya dikatakan serigala punya tempat, punya liang. Burung punya sarang, punya tempat. Tapi anak manusia atau Yesus Kristus tidak punya tempat di hati manusia. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari di sini adalah siapakah gerangan yang dimaksud dengan si serigala itu. Ternyata Herodes, sifat-sifat Herodes itu buruk, dia ada iri, dia dendam, dia gak suka kalau ada orang yang menonjol, dan bahkan dia merancangkan sebuah kejahatan agar supaya raja yang baru lahir yang diberitahukan oleh orang Majusi itu agar dibantai dan dibunuhnya. Sehingga pada waktu itu Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus menuju ke Mesir untuk mengungsi di sana. Kita lihat poin yang berikutnya. Siapa yang dimaksud dengan burung ini? Nah, lihat kebenaran firman-Nya Lukas 8 ayat 5 dan ayat 12. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah siapa? Iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ingat, firman yang tadi bilang bahwa serigala punya tempat, burung juga punya tempat, tapi anak manusia atau Yesus Kristus tidak punya tempat. Kita sudah mempelajari tentang siapa yang dimaksud dengan serigala. Ternyata Herodes. Sifat-sifat Herodes yang pemarah, yang egois, yang kejam, yang jahat, yang iri punya tempat dalam hati manusia. Sekarang kita pelajari yang kedua tentang burung. Apa yang dimaksud dengan burung ini? Ternyata burung yang dimaksud ini adalah si iblis. Jadi burung ini, si iblis, dia punya tempat di hati manusia. Sifat-sifat iblis itu ada tempat bagi hati manusia. Apa saja sifat-sifat iblis itu? Ya, pengfitnah, penggosip, itu kan sesuatu yang umum. Nah, ini adalah sifat-sifat iblis yang ada dan punya tempat di hati. Terkadang sikut sana, sikut sini, itu kan, supaya bisa tampil dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah sifat-sifat iblis yang tidak menyukai orang maju dan mengharapkan supaya orang itu tidak diselamatkan. Itu adalah sifat-sifat iblis yang begini ini punya tempat di hati manusia. Dendam, benci, lalu kemudian ada sakit hati, tidak bisa mengampuni. Nah, yang seperti itu kan sifat iblis. Herannya yang kayak begitu punya tempat di hati manusia. Tapi yang berikutnya dikatakan Yesus, dia tidak punya tempat. Bagaimana supaya Natal itu berdampak? Supaya Natal itu berdampak, mari kita bersama supaya Yesus lahir di hati kita. Kita menempatkan Yesus tinggal di dalam diri kita ini. Sebab kalau sifat-sifat Herodes yang tinggal dalam hidup kita ini, kita nggak bisa berdampak bagi perusahaan maupun bagi lingkungan maupun bagi gereja. Kalau sifat-sifat iblis punya tempat di hati kita ini, kita juga nggak akan bisa berdampak yang positif. Dan Yesus harus lahir di dalam diri kita. Dia harus punya tempat di dalam diri kita masing-masing. Saya mau bertanya,
Siapakah di antara kita yang menyukai buah kedondong? Bisa angkat tangan. Siapa yang menyukai buah kedondong? Iya, dondong. Ya. Ada yang suka? Ada yang suka? Oke, kalau ada suka, siapa yang suka dengan buah salak? Buah salak. Ada yang suka buah salak? Oh, nggak ada yang ngaku, berarti semua ya. Iya. Ada yang suka buah duku? Ini ada 3 buah ya. Yang pertama tadi adalah buah kedondong. Lalu kemudian yang kedua adalah ada buah salak, dan yang ketiga ada buah duku. Zaman saya kecil kan ada lagunya ya, dondong buah salak, gitu kan, duku cilik-cilik. Nah, saya mau bertanya, yang suka buah kedondong? Nggak ada ya? Oke, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, buah kedondong itu, dan kita lihat gambarnya. Buah kedondong itu di luarnya itu bagus, betul ya? Di luarnya, luar buah kedondong itu halus, tapi ternyata dalamnya berduri. Wah, kelihatannya bagus tuh orang, tapi dalamnya berduri. Dia berdendam, dia membenci, dia egois, berduri dalamnya. Saya percaya yang begini-begini, orang yang kayak begini, Yesus tidak punya tempat di hati orang kayak begini. Karena Herodes yang punya tempat, si serigala itu yang punya tempat di hati orang yang modelnya kayak buah kedondong. Luarnya bagus, luarnya oke, tapi dalamnya ada kebencian di dalam dirinya, ada sakit hati di dalam dirinya. Lalu kemudian yang kedua adalah buah salak. Buah salak itu luarnya halus atau kasar? Kasar ya, kasar buah salak itu. Tapi dalamnya halus, kasar orangnya. Ya kalau ngomong ceplos-ceplos kasar. Wah, kebun binatang kadang keluar semuanya ya. Dia egois, KDRT, kasar dia. Tapi puji Tuhan, dalamnya halus, hatinya baik. Saya tanya, Bapak Ibu yang sudah punya anak remaja dan sedang mencari pacar, mengizinkankah kita punya calon menantu yang kayak buah salak ini? Gak apa-apa, dia kasar gak apa-apa, egois gak apa-apa, dan gak apa-apa deh kasar, gak apa-apa, KDRT juga gak apa-apa. Yang penting kan apanya? Hatinya kan halus. Ada yang setuju seperti itu? Saya mau kasih tahu, yang kayak begini saya kira Tuhan tidak punya tempat di hati orang yang model begini. Lihat buah yang ketiga, duku. Buah duku itu luarnya halus, tapi dalamnya juga ternyata halus. Nah, yang seperti inilah yang Tuhan cari. Tuhan akan nyaman tinggal di dalam pribadi orang yang seperti buah duku ini. Luarnya halus, dalamnya juga halus. Dari dalam keluar, sehingga dua-duanya jadi baik, dua-duanya jadi halus. Bapak Ibu, biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang berdampak, baik bagi perusahaan, baik bagi lingkungan, baik bagi gereja kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah biarkan Tuhan yang lahir, Yesus yang lahir, Dia yang punya tempat di dalam hati kita. Sebab kalau kita undang Dia punya tempat dalam diri kita ini. Dialah yang akan mengadakan perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. Dan jangan biarkan sifat-sifat Herodes itu justru punya tempat di hati kita. Jangan biarkan sifat-sifat iblis itu juga punya tempat dalam diri kita. Biarlah Natal tahun ini kita komitmen untuk menjadi orang yang berdampak, menjadi buah duku yang dalamnya halus, memang di luarnya juga sama seperti yang ada di dalam. Itu yang namanya berdampak. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah agar supaya perbuatan baik kita dan itu akhirnya mempermuliakan Bapa di surga. Natal berbicara tentang siapa yang ada dalam hati kita. Apakah Yesus ada dalam diri kita? Kalau Yesus ada dalam diri kita, perbuatan baik kita itu akan mempermuliakan akan namanya. Saya mau kasih sebuah ilustrasi. Bapak Ibu kalau suka masak dan ada nasi yang masih sisa, kita bawa ke dapur. Lalu kemudian piring kita nggak perlu cuci, taruh aja di dapur semuanya. Dan ada gelas yang kotor dan segala macam, taruh aja di sana. Dan kita pergi. 1 minggu dan 2 minggu berikutnya saya percaya nasi yang basi tadi yang kita taruh di dapur dan piring, gelas yang masih kotor yang tidak kita cuci tanpa kita minta, yang namanya kecoa akan datang sendiri, yang namanya tikus akan datang sendiri, yang namanya semut akan datang sendiri, yang namanya lalat tanpa kita minta dia akan datang sendiri ke situ. Kita biarkan dapur kita kotor, kita biarkan berantakan, maka itu akan menjadi tempat yang nyaman bagi kecoa. Itu menjadi tempat yang nyaman bagi tikus. Itu menjadi tempat yang asik bagi semut. Tanpa kita minta, tapi binatang-binatang itu akan datang dengan sendirinya. Tapi beda halnya, kita bersihin, lalu kemudian semua kita cuci, nasi yang basi kita buang di sampah, dan dapur kita menjadi bersih. Saya percaya tidak akan ada tikus yang kasar di situ. Tidak akan ada semut yang mau bersarang di situ. Tidak akan ada yang namanya kecoa yang mau hadir ke sana. Kenapa? Karena sudah bersih. Jadi kesimpulannya adalah kita akan buat Tuhan itu nyaman tinggal di hati kita masing-masing. Kalau Tuhan nyaman tinggal di hati kita, ada luar biasa. Kita sama dengan menyenangkan akan hatinya. Kalau kita sudah menyenangkan akan hatinya, bukankah dia pasti akan menyenangkan hati kita masing-masing? Jangan biarkan hati kita ini kotor. Buang yang basi-basi kita buang. Selesai, bersihin semuanya. Dan kalau sudah bersih, kita undang Yesus ada dalam diri kita. Kalau itu terjadi, maka Yesus akan menjadi nyaman tinggal di dalam hidup kita. Kalau dia nyaman tinggal di dalam diri kita, saya percaya ada anugerah, ada pertolongan, ada berkat, ada kasih setia Tuhan yang akan terjadi begitu saja di dalam hidup kita masing-masing. Sekiranya pesan Natal yang saya sampaikan ini membekas di dalam diri kita, dan kita mulai memahami bahwa sebagai orang percaya kita harus berdampak bagi lingkungan, bagi perusahaan, bagi gereja kita masing-masing. Tapi bagaimana mungkin itu bisa berdampak jika kita tidak bersihin kotoran-kotoran yang basi-basi itu? Kita bersihin dan keluarin dalam hati kita, tidak akan mungkin berdampak. Kalau kita sudah bersihin semuanya, maka kita baru menjadi orang yang berdampak bagi perusahaan, bagi lingkungan, bagi gereja kita masing-masing. Buat Yesus memberkati, buat kita sekalian. Saya mengajak kita nyanyikan satu pujian, menyenangkan, menyenangkan.